Kita berbicara tentang menciptakan mimpi yang sadar, yang akan terwujud dan berfungsi. Jika kamu menanamnya ke dalam pikiranmu, pikiranmu menjadi ajaib. Inilah Tantra. Ada situasi di mana mereka akan menanam benih. Para ahli Tantra membuatnya tumbuh di tempat itu juga dan berbuah dalam waktu 1 atau 2 jam. Ada 2 dimensi kehidupan manusia. 1. Manusia seharusnya hanya berada. Dan tentu saja ada perbuatan manusia yang manusia ingin lakukan. Jika kamu ingin melakukan sesuatu di dunia ini, semakin besar dan jelas mimpimu, semakin baik. Jika kamu punya mimpi yang lemah, yang berubah setiap hari, maka ia tidak akan terwujud. Jadi ketika kamu ingin bertindak, kamu perlu sebuah mimpi. Kamu pernah mendengar pidato yang terkenal itu, ya saya punya sebuah mimpi. Dan ia melakukan hal-hal luar biasa, ia mengubah seluruh bangsa. Ia sepenuhnya mengubah sebuah kebudayaan, hanya karena seseorang punya mimpi. Jadi ketika berbicara tentang tindakan di dunia, kamu perlu sebuah mimpi. Jika tidak, bagaimana? Namun tidak semua orang perlu punya mimpi. Jika semua orang punya mimpi pribadi mereka sendiri, mimpi menjadi fantasi. Dan ia akan mengarah ke tempat yang lain. Seorang manusia yang sadar harus menghasilkan sebuah mimpi. Kamu ingin saya mewujudkan mimpinya atau membangunkanmu? Ini terjadi pada mimpi-mimpi, bukan ketika kamu tidur. Seseorang datang dan mimpinya berakhir. Sekarang kita tidak membahas mimpi-mimpi tersebut. Mimpi-mimpi tersebut hanyalah pengulangan berlebihan dari berbagai hal yang tak terpenuhi dalam dirimu. Kebanyakan mimpi yang dialami orang-orang di malam hari hanyalah kenyataan yang tak terpenuhi yang kemudian memperoleh berbagai ekspresi aneh. Mereka semata-mata hanyalah pikiran tak menentu yang berlangsung sepanjang waktu. Ada 4 jenis mimpi, namun sebagian besar mimpi hanyalah keinginan yang tak terpenuhi. Kita tidak berbicara tentang jenis mimpi yang itu, melainkan tentang menciptakan mimpi secara sadar yang akan terwujud dan berfungsi. Dewi sebenarnya adalah sebuah mimpi. Saya membuatnya. Namun, dia nyata dan berfungsi. Ada satu budaya di dunia yang agak memahami ini dengan benar. Di India, ungkapan ini terlalu canggih untuk dipahami orang-orang. Tapi sebuah ungkapan sederhana ditemukan oleh suku aborigin di Australia. Mereka menyebut dunia dan penciptaan dunia sebagai waktu bermimpi. Tuhan memimpikannya. Itu tidak nyata. Bahkan sekarang, Tuhan sedang duduk dan memimpikan semua ini bahwa kalian sedang duduk di sini adalah sebuah mimpi. Tidak nyata. Suatu deskripsi penciptaan yang sempurna. Sangat sederhana, namun sempurna. Inilah yang di sini kita disebut sebagai maya. Inilah yang dicoba disampaikan oleh fisika modern, bahwa kehidupan itu bersifat relatif. Sifatnya relatif untuk mimpimu, bukan untuk dirimu sebagai seseorang, tetapi sebagai seorang insan. Itu benar. Jadi jika seorang insan menciptakan suatu wujud, mimpi itu sendiri adalah wujud. Jika dia menciptakan suatu wujud, maka ia akan terwujud. Tentu saja perlu didukung sedikit, namun begitu ia mendapatkan dukungan, ia akan selalu terwujud. Seluruh dimensi Tantra hanyalah ini. Di Barat, kata Tantra artinya, beberapa orang bodoh sudah menulis buku yang mengatakan Tantra berarti pergaulan bebas yang tak terkendali. Oke? Tidak, Tantra artinya teknologi. Teknologi untuk mencipta. Tantra perlu
Imajinasi yang sangat jelas. Seperti ini. Kamu bisa coba ini. Kamu bisa meluangkan waktu untuk ini. Jangan petik apapun. Duduklah di dekat sebuah pohon atau sehelai rumput. Tanamkan dengan jelas ingatan akan sehelai rumput ini 100% ke dalam pikiranmu. Itu membutuhkan banyak usaha, percayalah. Seluruh masa kecil saya hanya duduk di sana, menanam ingatan akan hal-hal kecil ke dalam pikiran saya. Dan satu hal saja jika kamu kendalikan, saya jamin, ingatan dari jari kelingking ini, jika kamu menanamnya ke dalam pikiranmu, pikiranmu menjadi ajaib. Ketika saya berkata ingatan, ada begitu banyak karakteristik dari jari kelingking ini. Jika kamu telusuri per mikromilimeternya, mengamati setiap bagian dan menanam ingatan itu ke dalam pikiranmu, pikiranmu menjadi sebuah potensi yang eksplosif. Sekarang, jika kamu mau, kamu bisa membuat jari kelingking tumbuh dari rerumputan. Inilah tantra. Ada situasi di mana mereka akan menanam benih mangga ditanam. Para ahli tantra membuatnya tumbuh tepat di sana dan berbuah dalam waktu 1 atau 2 jam. Karena ia adalah sebuah mimpi. Bagaimanapun juga pohonnya adalah sebuah mimpi, tubuhmu adalah sebuah mimpi, alam semesta juga sebuah mimpi. Dalam satu tingkatan ia adalah sebuah mimpi, sifatnya relatif. Jadi inilah yang kita sebut dengan maya. Maya bukan berarti ia tidak ada. Mimpi bukan berarti ia tidak ada. Ia tidak seperti yang kamu pikirkan. Caramu memahami melalui panca inderamu, ia tidak seperti itu. Sifat dasarnya berbeda. Jadi, ketika saya berbicara tentang hal-hal yang berbeda, mungkin saya mengatakan hal-hal yang berbeda. Namun sebenarnya mereka tidak berbeda. Karena kamu memandangnya dengan kecerdasan yang diskriminatif, mereka terlihat berbeda bagimu. Saat ini kamu duduk di sini di atas tanah. Kamu mungkin berpikir, saya sedang duduk di sini. Bumi berpikir, kamu hanyalah gundukannya. Siapa yang akan terbukti benar suatu hari? Saat ini kita bisa berkata, tidak, itu tidak benar. Saya bisa bangun, bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat. Namun suatu hari, ketika ia menarikmu kembali, bumi akan menertawakanmu. Jadi, sebaiknya malam ini, kamu duduk dan merenungkan 3 hal ini. Di penghujung hari, duduklah di tempat tidurmu, dan renungkan kembali keseluruhan harimu dari pagi hari ketika kamu bangun, cara kamu menjalaninya. Kamu akan lihat 90% dari waktumu kamu bersikap cukup bodoh. Saya sebenarnya bermurah hati dengan persentasenya, percayalah. Jika kamu diberi sedikit pekerjaan, jika kamu diberi sedikit tanggung jawab saja, secara mendadak kamu menjadi orang yang sangat penting. Kamu menjadi lebih besar dari semesta secara mendadak. Berapa kali kamu mengembang melampaui ukuran semesta? Jika kamu mengamatinya, kamu akan tahu sering sekali kamu menggembung. Berapa kali kamu merasa abadi, bahwa kamu tidak sadar akan kefanaanmu? Berapa kali kamu berjalan, memandang orang-orang, dan berbagai hal di sekitarmu, tanpa rasa keterlibatan? 3 hal saja yang kamu perhatikan. Kamu akan lihat, kamu akan tertawa sepanjang malam. Jangan mulai menangis. Belajarlah menertawakan kebodohanmu. Kamu akan melihat. Semua sampah yang kamu bawa akan berubah menjadi pupuk dengan sangat cepat. Dan pupuk bagus untuk pertumbuhan, kamu tahu? Ya. Setiap hari lakukanlah ini. Kamu akan menjadi bijak, percayalah. Sangat bijak. Dan saya membutuhkan orang-orang bijak. Saya mencarinya. Ada banyak hal yang harus dilakukan, bukan kebijakan batin. Mari kita kembangkan.